Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi sammin bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala Syekhul Faqih Salih Al-Zahid Abdul Malik ibn Abdullah ghafarallahu lahu, amla alayya Syekhul Ajallul Imam Zahid As-Sa'idul Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati wa darajatahu hadzal kitabul mukhtasar wa huwa akhirul kitabi sannafahu wa lam yastamil minhu illa khawas ashabi. Amla alayya syakhil ajal, membaca atau menulis. Membaca akan aku boleh, membaca guruku juga boleh, atau di hadapanku guruku membaca, banyak bisa makna daripada anda. Di dalam syarah disebutkan wa alqi, aku temui juga boleh, aku baca akan kitab juga boleh. Ada mengatakan amla ini dengan imak menulis. Guruku yang mulia al-imam, imam karena Imam Ghazali ini seorang imam ya, banyak pengikutnya, itu namanya imam dalam salat karena yang mengikutinya ada imam. Kalau ada orang mengaku dirinya imam tapi tak punya pengikut, itu lucu lah. Saya imam ni tapi tak ada yang mengikutinya, itu bukan imam lagi. Imam Syafi'i, Imam Ghazali imam al-imam. Ada yang mengatakan imam ini orang yang memang menjadi imam di dalam salatnya, maka dia boleh disebut dengan imam. Ya, macam Ustaz Amin Yono lah, itu sah imamnya. Imam Masjid An-Nur Imam Ghazali jadi imam. Beliau pernah jadi rektor di kampus Nizamiyah di Irak. Jadi Imam Ghazali ini orang akademisi, cuman di zamannya belum ada profesor, belum ada gelar doktor. Kalau sudah ada mungkin profesor, begitulah gelar yang layak disematkan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau seorang mujaddid ini seorang wali Allah. Jadi dalam pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap 100 tahun itu ada mujaddid namanya. Mujaddid ini wali Allah. Allah berikan seorang wali. Setiap 100 tahun ada. Setiap 100 tahun ada. Dan setiap 100 tahun itu yang jadi wali Allah tidak ada satupun daripada kalangan ulama yang Wahabi. Dan setiap 100 tahun itu yang setiap 100 tahun Allah beri. Setiap 100 tahun Allah beri. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, sesungguhnya Allah yub'atsu li hadhihi al-ummah
mengutus memberikan kepada umat ini ada raksi setiap satu abad, kulla mi'ah sanah. Mi'ah sanah itu 100 tahun, satu abad ya. Setiap satu abad mujaddid. Mujaddid ini pembaharu. Laha amrud dinaha, urusan agama ya. Maksud pembaharu ini seorang wali Allah, seorang proklamatornya. Setiap 100 tahun ada, setiap 100 tahun ada. 100 tahun pertama itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang wali Allah mujaddid pertama. Tahun yang kedua ada lagi mujaddid. Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu di tahun yang kedua. Maksud 200 tahun 200 berikutnya itu Imam Syafi'i wali Allah yang mujaddidnya. Tahun yang ketiga Abi Hasan Asy'ari. Ini tokoh-tokoh ini. Tahun yang kedua Imam Syafi'i. Tahun yang ketiga Imam Abi Hasan Asy'ari. Tahun yang ketiga ada Imam Al-Baqilani. Yang keempat ada Imam Al-Baqilani, ada Imam Asfaraini. Yang mujaddid itu di dalam syarah kita tengok boleh lebih daripada satu. Tahun berikutnya yang kelima mujaddid wali Allah yang masyhur ketika itu, itulah dia Imam Al-Ghazali. Nanti terus itu Imam Nawawi, terus Imam Subki tahun yang ke-7 kalau tak salah. Kemudian Imam Suyuti, begitu. Pas di tahunnya yang berapa ini, 1400 berapa, itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ulama banyak mengatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi jatuhnya yang mendapatkan itu. Kemudian setelah Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada yang mengatakan itu Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, ada yang mengatakan itu Syekh Ramadan Al-Buti, kemudian Habib Umar, kemudian di Mesirnya ada Syekhul Azhar dan Syekh Hadi Jum'ah. Begitu yang kita dengar dari mulutnya masyayikh-masyayikh. Wallahu a'lam. Itu yang mengetahui la ya'riful wali illa al-wali, yang mengetahui wali tentu wali. Kita sekedar dapat bocoran walinya jauh. Setidaknya kita wali murid jadilah kan. Kalau pun tak wali murid. Jadi setiap 100 ada. Pada intinya tidak ada satupun daripada golongan Wahabi. Al-Imam, Imam Az-Zahid, yang zahid. Imam lagi zahid. Zahid ya orang yang zuhud. Siapa orang yang zuhud? Ya orang yang hatinya tidak begitu sibuk dengan dunia, atau dunia ini sekedarnya saja baginya. Maka kajian kita kemarin itu ada zuhud, ada uzlah, ada jaulah. Sudah kita baca kemarin ini. As-Sa'id lagi Imam Al-Ghazali ini orang yang bahagia. Ya, orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia sudah beliau miliki seluruhnya. Kebahagiaan dunia sudah beliau ambil keseluruhannya. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau buang seluruhnya dunia itu dan beliau hidup dalam keadaan miskin. Itu daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau masuk ke dunia sufi. Jadi ketika beliau masuk ke dunia sufi, beliau tinggalkan seluruhnya perkara-perkara dunia. Beliau jadi pejabat dulu, beliau dahulunya juga jadi rektor, dulunya beliau orang yang terkenal. Setelah itu beliau buang keseluruhannya itu dan beliau masuk ke dalam dunia sufi atau dunia tasawuf. Itulah kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Ingat kita ketika mengaji kitab Bidayatul Hidayah, ketika yang jadi Imam Ghazali, jadi makmum adiknya namanya Ahmad. Ingat tak kita? Ketika salat Imam Ghazali ini ulama fikih waktu itu, belum masuk dunia tasawuf, belum mendalami dunia tasawuf ketika itu Imam Ghazali. Yang terbayang oleh Imam Ghazali ketika salat tentang apa? Haid. Imam Ghazali mengingat tentang haid dalam salat. Jadi imam ni
Di belakang makmum adiknya Ahmad, ulama juga. Cuman lebih dulu masuk dunia tasawuf adiknya dibandingkan Imam Ghazali. Imam Ghazali ingat perempuan tadi haidnya 3 hari, kemudian tak keluar 5 hari, kemudian keluar di hari yang berikutnya, hari yang ke-6. Nah, jadi perempuan tadi bertanya, itu darah haid kah atau darah apa? Terbawa oleh Imam Ghazali pertanyaan perempuan tadi ke dalam solat. Karena adiknya sudah lama mendahului mengkaji dunia tasawuf, tahu dia isi hati dan pikiran Imam Ghazali tentang salat. Ketika salat, setelah selesai salat, kata adik Imam Ghazali kepada Imam Ghazali, "Olah tu," katanya. Maksudnya, cukuplah engkau membahas darah dalam salat engkau. Kaget Imam Ghazali. Kenapa kau engkau mengetahui masalah itu? Kenapa? Kata adik Imam Ghazali, engkau terlampau dalam ilmu fikih tapi tidak mendalami ilmu tasawuf. Semenjak itulah beliau mulai meninggalkan dunianya dengan fikih, karena beliau ulama ahli fikih. 3 kitab Imam Ghazali yang terkenal dalam fikih ini, ada namanya Al-Wasit, ada namanya Al-Wasit, ada namanya Al-Wajiz. Tebal-tebal itu kitab fikih Imam Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i karangan Imam Al-Ghazali. Ada usul fikihnya yang lebih dahsyat lagi, namanya Mustasfa, usul fikih Imam Ghazali. Imam Ghazali ini seluruh ilmu ada beliau mengarang. Tentang apa lagi? Tentang mantiq, beliau punya kitab tentang mantiq. Tentang tasawuf, beliau punya kitab tentang tasawuf. Tentang tauhid, beliau punya Arba'in. Nah, ada nama kitabnya Arba'in fi Mas'alatul Din. Dalam masalah tauhid beliau punya. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Enak saja Wahabi menghina Imam Ghazali ya. Ada yang Wahabi yang agak berani situ, siapalah namanya. Dia katakan Imam Ghazali ini bukan orang alim katanya. Enak dia bilang seperti itu. Imam Ghazali itu bukan orang alim katanya. Tapi Imam Ghazali itu orang filsafat katanya. Dia tak membaca-baca kitab fikih Imam Ghazali. Imam Nawawi saja, Imam Nawawi buka kitab Majmu' Imam Nawawi. Tengok dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, banyak Imam Nawawi menukilkan pendapat Imam Ghazali. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah kada. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi, siapa yang bisa menandingi Imam Nawawi di dunia? Hari ini tak ada yang bisa menandingi kealimannya Imam Nawawi. Imam Nawawi saja mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali. Kau apa yang dekatnya macam jagung baru tumbuh baru langsung dia punya. Tak ada. Ghazali tak faham. Sama ada satu lagi bilang Syafi'i itu memang orangnya yang tidak faham hadis. Maka banyak amalan dalam mazhab Syafi'i itu amalan hadis dhaif. Ini orang ini kurang ngopi. Kurang minum kopi lah Kak Nur bilang. Kurang ngopi, ulama-ulama mujaddid, wali min awliya'illahi shalihin, orang-orang saleh. Tengok saja dengan karangannya, tengok saja dengan kealimannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi adiknya tadi sudah lebih dahulu masuk dunia tasawuf, sedangkan Imam Ghazali belum. Semenjak itulah Imam Ghazali mengatakan mempengaruhi ternyata dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dengar sebelum salat, dan itu terbawa ke dalam salat. Dan memang itu teringat oleh Imam Ghazali dalam salat. Teringat dia pertanyaan perempuan tadi tentang haidnya tadi, itu yang dibahas oleh Imam Ghazali di dalam salat. Sedangkan murid tajam ma'rifatnya. Murid adik terbaca oleh adik tentang apa yang sedang terbayang oleh sang abang di dalam salatnya. Gitu dia. Tapi Imam Al-Ghazali menjadi seorang wali min awliya'illahi shalihin, menjadi seorang yang wali Allah yang begitu disayangi oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Buka kitab tentang manaqibnya Imam Al-Ghazali. Tengok di manaqib itu bahawa Nabi Muhammad SAW menyanjung Imam Ghazali di hadapan Nabiullah Musa SAW. Ada di dalamnya. Baca kitab ada namanya takhrij tentang Ihya Ulumuddin, namanya apa? Ada kitab takhrij
takhrijul hadis tentang Ihya Ulumuddin. Jadi tuduhan mereka Wahabi, Salafi tentang hadis dalam Ihya Ulumuddin itu hadis dhaif, hadis maudhu, kata mereka itu jauh-jauh hari sudah terjawab oleh Al-Imam Al-Iraqi. Ditulis satu kitab oleh Imam Al-Iraqi, judul kitab itu Mughni an hamalatil asfar fil asfar fi takhrij al-ihya min al-akhbar. Saya punya kitab ini. Jadi satu persatu hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ditakhrij. Ditakhrij itu diteliti. Hadis ini riwayat sebulan, riwayat sebulan itu sudah selesai. Bukan seluruhnya hadisnya maudhu di dalamnya, enggak. Bukan pula hadisnya di dalamnya itu maudhu keseluruhannya, kecuali dua saja itu fitnah itu. Baca kitab itu dulu baru anda berkomentar. Setelah itu ada lagi Imam Murtada Zabidi, ditulis syarah dari Ihya Ulumuddin itu oleh Imam Murtada Zabidi. Judul kitabnya Ittihafus Sadal Muttaqin fi Syarh Ihya Ulumuddin. 14 jilid yang mengarang Imam Murtada Zabidi, muhaddis sufi, pakar hadis dan lagi sufi. Itulah buka kitabnya. Tahu siapa Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Yang bahagia dunia, bahagia akhirat, itu dia Imam Al-Ghazali. Al-Muwafaqul Hujjatul Islam, yang bergelarkan, yang masyhur dengan Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Apa maksud hujjah Islam? Dalilul Islam, dalil Islam. Jadi kalau Hujjatul Islam itu tidak ada satupun argumen beliau yang tidak pakai dalil. Segalanya dengan dalil. Apapun yang mengungkapkan ada dalilnya. Itu daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Tidak ada di dunia ini ulama yang bergelarkan Hujjatul Islam kecuali beliau. Tidak ada. Syekhul Islam ada. Siapa Syekhul Islam? Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Wahabi ingin pula ada di antara mereka Syekhul Islam, dibuat oleh Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Padahal di kitab-kitab fiqih, apalagi dalam mazhab Syafi'i, apabila kita berjumpa waqala Syekhul Islam, itu Syekh Zakaria Al-Ansari, bukan Ibnu Taimiyah. Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam? Itu dia Imam Al-Ghazali. Memang Wahabi ini banyak meniru-niru dia. Tapi ketika Hujjatul Islam, tak ada mereka yang beli nama Hujjatul Islam. Tak ada kan? Tak ada. Kalau Syekhul Islam mereka ada. Apalagi kalau Al-Bani. Syekh Al-Bani dimuatnya seluruhnya ini. Al-Imam, Al-Allamah, Al-Syeikh, Al-Bahrul Fahamah, apa lagi? Al-Zahid, Al-Mujaddid, Al-Syekhul Islam, Al-Muhaddis, Al-Nasiruddin, Al-Bani. Itu nama Syekh Al-Bani. Berapa hafal hadis? Tak sampai 21 hadis ini. Banyak sodor sepanjang tali bahu ini. Tiba di Imam Syafi'i, waqala Syafi'i, Rasulullah sekolah Syafi'i. Dan Nabi Muhammad dilarang memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Tapi kepada Muhammad bin Abdul Wahab, luar biasa. Syekhul Islam, Muhaddis, Mujaddid. Kepada Syafi'i tengoklah apa bahasa dia. Syekhul Islam, Al-Muhaddis, Al-Kabir, Al-Allamah, Al-Alim, Al-Allamah. Seluruhnya gelar-gelar kehormatan itu disematkan. Tiba kepada Imam Suyuti, enak dia ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Kurang ajar. Memang nak tokok kepala orang. Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, kita membaca tahqiqannya. Ada tahqiq itu fatwanya ulama Wahabi menulis. Dia mengomentari Imam Ibnu Hajar. Katanya Imam Ibnu Hajar ini salah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Yang lucu dia mensyarah, mentahqiq kitab Imam Ibnu Hajar. Tengok Imam Ibnu Hajar pula dulu. Imam Ibnu Hajar itu Amirul Mu'minin fil hadis ini.
900.000 hadis yang beliau hafal. Enak saja Wahabi bilang seperti itu. Tapi agak redam dia nampaknya semenjak kita terakhir apa status tentang apa? Tentang Om Saleh Fauzan bilang apa di tahqiqnya kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab ini. Katanya orang-orang yang penziarah kubur itu lebih kafir daripada orang kafir. Kan kurang ajar orang-orang yang bertasawuf itu lebih kafir daripada orang kafir. Lebih kafir dari orang kafir ini bahaya. Alhamdulillah. Setidaknya mereka menyamakan kita dengan kafir. Mereka sekelas dengan Imam Al-Ghazali, Imam Junaid, Imam apa lagi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Sudah dipuji dunia kealimannya, tiba mereka enak saja mereka mengkafirkan. Karena tasawufnya, karena dia seorang sufi, tak betul. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tawassul bihi ila Islam. Kenapa disebut dia dengan Hujjatul Islam? Imam Ghazali ini di zaman beliau Mu'tazilah ada. Kemudian orang-orang filsafat berkembang ketika ini. Orang-orang memainkan agama dengan akal ketika itu sedang berkembang. Apalagi Mu'tazilah sedang ramai sekali ketika itu. Maka Imam Al-Ghazali lah yang menghantam mereka. Imam Ghazali lah yang menghambat perkembangan mereka. Maka satu-satunya ulama yang berani melawan mereka, yang berani menghambat pergerakan mereka, itulah Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali itu digelar dengan Hujjatul Islam. Siapapun ulama yang berdebat dengan mereka habis. Siapapun ulama yang berdebat dengan mereka pasti kalah. Tapi Imam Ghazali susah mereka mengalahkan. Maka bergelarlah Imam Al-Ghazali dengan Hujjatul Islam. Zainuddin, perhiasannya agama, hiasannya agama, syaraful ummah, kemuliaan umat. Allah angkat umat dengan adanya Imam Al-Ghazali. Siapa itu? Dia yang bernama Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad nama beliau. Ibni Muhammad ayah beliau. Ibni Muhammad kakek beliau. Ini orang Arab ni. Ayah, anak, ayah, datuk namanya sama. Kan jarang-jarang kita tu, jarang nak menjumpai. Kita pokoknya pasti harus berbeza nama awak dengan nama ayah. Jangankan nama ayah, nama datuk awak pun berbeza dengan kita. Yang tulis itu nama datuk awak tu betul. Kalau orang Arab bangga dia, Muhammad nama dia, Muhammad nama ayahnya, Muhammad lagi nama kakeknya. Kan itu orang Arab. David, ibnu David, ibnu David. Bukan itu. Anak siapa? Anak David. Cucu siapa? Cucu David. Nama siapa? David. Dia bingung. Orang akhirnya bingung. Yang mana ayah? Mana cucu? Mana ini? Orang Arab itu Muhammad, ibni Muhammad, ibni Muhammad. Tiga Muhammad. Muhammad nama Imam Ghazali. Ayahnya Muhammad. Kakeknya lagi Muhammad. Itu. Kalau orang Mesir, kalau saya perhatikan waktu di Mesir itu diputar-putar Muhammad juga. Hamid, Mahmud, Muhammad. Umpama nama anaknya Hamid, nama kakeknya Muhammad, nama ayahnya Mahmud. Hamid, Muhammad, Mahmud. Mahmud, Hamid, Ahmad. Ahmad, lain anak kedua. Putar-putar itu aja namanya. Mama mantap je orang kita lagi agak abus, saya kan agak gaul walaupun arti kadang. Kalau ke Abu ke Firaun kena arti. Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad. Muhammad nama beliau. Anak daripada Muhammad ayah beliau. Anak daripada Muhammad kakek beliau. Al-Ghazali. Ni orang-orang dulu bangga dia dengan tempat kampungnya. Al-Ghazali, Al-Naisaburi, At-Tusi. Al-Ghazali, At-Tusi. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu bangga dengan kampungnya. Siapa kita kenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi,
Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari, Syekh mana lagi? Abdul Wahab Ar-Rakani. Dulu ulama-ulama dulu bangga dengan menyebutkan kampung tempat kelahirannya. Di kita yang sekarang agak gimana gitu. Kenapa? Karena tak yakin awak nengok kampung awak nama. Makanya ragu kita bagi nama ke kampung awak. Siapa nama? Fulan Al-Pakani. Pakan baru ni. Yo. Al-Ghazali. Nisbah ke daerah Ghazalah. Ada daerah kampung di daerah Nisabur. Jadi dulu ada di dalam kitab, judul kitab itu Allahumma shalli ala Muhammad, Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Jadi itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami punya kitab namanya Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Saya khatam membaca kitab itu dengan Syekh Nurdin waktu di Mesir. Beberapa kali pertemuan. Lumayan tebal kitab itu. Kitab itu yang menulis ulama mazhab Syafi'i. Siapa namanya tadi? Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, mazhabnya Syafi'i. Kitab itu berisikan tentang pujian-pujian ulama terhadap Imam Hanafi. Yang menulis mazhab Syafi'i, yang dipuji Imam Hanafi. Maka judulnya Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Abi Hanifah bin Nu'man itu Imam Hanafi, nama beliau Abi Hanifah bin Nu'man. Yang memujinya mazhab Syafi'i, yang dipuji mazhab Hanafi. Awal mulai kitab itu muncul ada asbabnya. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Kitab itu muncul ada dahulu di generasi Imam Ghazali setelah wafat Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Zandaqah, orang Zindik menulis kitab. Ditulis kitab, tapi kitab itu dinisbahkan ke Imam Al-Ghazali. Apa isi kitab itu? Kitab itu berisikan cacian terhadap Imam Abi Hanifah. Jadi kitab itu diatasnamakan Imam Ghazali, isinya mencaci Imam Abi Hanifah. Terbaca oleh orang-orang mazhab Hanafi. Terbaca orang-orang mazhab Hanafi membaca kitab itu. Alhasil orang-orang mazhab Hanafi yang membaca kitab itu ditulis pula lah satu kitab untuk menolak kitab yang karangan mengatasnamakan Imam Ghazali tadi. Alhasil bagaimana? Cacian mereka terhadap mazhab Syafi'i luar biasa. Ini tukang fitnah ni. Tukang fitnah. Dicacilah Imam Syafi'i oleh orang tadi. Karena ini mazhabnya Hanafi. Orang Hanafi merasa mereka dihina oleh Imam Ghazali. Padahal yang mengarang kitab itu bukan Imam Ghazali. Dihina. Maka karena ada pertengkaran seperti itulah, maka ditulis pula lah kitab oleh Imam Ibnu Hajar. Apa kitab itu? Itulah dia bernama Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Setelah kitab itu muncul, barulah habis pertikaian. Jadi adil kitab itu. Kenapa? Mazhab Syafi'i memuji orang mazhab Hanafi. Setelah itu dikarang pula oleh orang Hanafi kitab memuji mazhab Syafi'i. Jadi itu dia. Imam Ghazali terfitnah ketika itu. Padahal bukan Imam Ghazali pengarang kitab ini. Imam Ghazali tidak mengarang kitab itu. Itu disebut di dalam mukadimah kitab Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu. Allah sucikan, Allah bersihkan daripada Allah bersihkan ruhnya. Wa rafa'allahu fil jannah, Allah angkat di dalam surga darajahnya. Hadzal kitab, ini kitab mukhtasar, ringkasan. Setebal itu kitabnya jadi ringkasan, itu saking tawadhu'nya. Wa huwa akhir kitab, dan dianya akhir kitab. Sannafahu yang disusun, ditulis
oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, walam yastamdihi minhu illa khawasu ashabih, ya, dan tidak diberikan dan tidak dihidangkan kecuali kepada sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan dan keagungan. Itulah kitab nama Minhajul Abidin. Wa huwa alhamdulillah al-Malikil Hakim al-Jawadil Karim al-Azizir Rahim. Allah, segala puji bagi Allah. Ini dianjurkan ketika berkhutbah, ketika berceramah, ketika berpidato, ketika menulis surat, bacalah, ditulislah dengan kalimat alhamdulillah. Itu dianjurkan. Kita menulis surat untuk anak umpamanya, untuk keluarga umpamanya yang jauh di rantau, buat, tapi diawali dengan alhamdulillah. Buat dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Itu sunnah hukum sampai di sana. Barulah tulis apa pesan kita. Barulah tulis pesan. Pesan jangan lama-lama kali di rantau, cepatlah pulang, apa semacam. Tulis seperti itu. Di ujungnya nanti tulis lagi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dianjurkannya. Jadi apapun, elok kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi kullu amrin lillahi yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus keberkahannya. Ajizan, terputus, tidak mendapatkan keberkahan daripada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Masya-Allah. Ada 4 tentang hukum alhamdulillah. Pertama, wajib, seperti alhamdulillah pada umrah, pada seumur hidup agak sekali, kata Imam Maliki dalam mazhab Maliki. Seperti haji atau seperti 2 kalimat syahadat, itu sekali itu seumur hidup jadilah. Seumur hidup buat membaca alhamdulillah, jadilah, cukuplah. Berarti orang yang salat membaca alhamdulillah berapa kali gitu? 2 kalimat syahadat, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada khutbah Jumat, Inda Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, khutbah Jumat itu tak bisa dialih kalimatnya, tetap dengan alhamdulillah. Allahu walillahil hamd, walillahil hamd, itu tak pas dipakai kalimat ini. Tapi kalimat itu dalam mazhab Syafi'i alhamdulillah. Ada alhamdulillah lagi ketika pada khutbah nikah. Khutbah nikah alhamdulillah itu sudah hukum membaca alhamdulillah. Boleh kita ganti, mungkin kita ganti dengan ahmadukallah, mungkin, atau kita ganti dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau mungkin apa, walillahil hamd nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau dengan kalimat yang lain. Dan sunnah lagi memulai pada permulaan doa. Kita berdoa dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sunnah lagi membaca alhamdulillah ketika setelah makan. Siap makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kemudian alhamdulillah sunnah lagi setelah minum. Baca alhamdulillah setelah minum. Dan makruh membaca alhamdulillah kapan? Fi mawadhi'il qadarah, pada tempat-tempat yang kotor. Seperti masbalah, tempat unggukan sampah. Banyak sampah di situ, tu baca alhamdulillah, atau lewat sampah banyak tu alhamdulillah dulu. Itu tak boleh, makruh hukum. Atau di dalam kandang binatang, elok mengucapkan alhamdulillah. Dan ada haram. Jadi 4 hukum mengucapkan alhamdulillah. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Di mana mengucapkan alhamdulillah itu haram? Aindal farhi wuquhil maksiyah, ketika senang hati terjadinya maksiat. Apa contoh? Naudzubillah, naudzubillah.
sudah awak berzina kan, alhamdulillah nikmat Allah gitu. Itu haram hukumnya, alhamdulillah. Atau setelah minum khamar, sudah awak minum khamar, lama cubalah kata kawan. Lama bagus sudah minum kopi lama pada 60. Cuba dah setahun dulu ni, cuba tahu. Lama alhamdulillah segar ini betul. Haram membaca alhamdulillah, naudzubillah. الملك الحكيم جواد الكريم عزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين. Maka jalan menuju Allah itu sungguhlah jelas. Jalan menuju Allah jelas, jalan menuju Allah itu nampak. Bagi siapa yang nampak, lil qasidin, memang bagi orang yang menuju Allah. Jadi kalau ada orang yang memang keinginannya dalam hati betul-betul ingin menuju Allah, Allah akan nampakkan jalan itu. Betul-betul taubat dia dengan taubatan nasuha. Betul-betul dia ingin mencari keridhaan dan kasih sayang Allah, Allah beri dan Allah tunjuki. Wa dalilun alaihi laihun linnadhirin, dan petunjuk di atasnya jalan laihun linnadhirin, nampak jelas, mudah bagi orang yang melihat. Jadi kalau orang yang melihat itulah nampaknya jalan-jalan untuk menuju Allah, itulah nampak. Bagi siapa ini? Tentu bagi orang-orang yang betul-betul tujuan dia adalah Allah. Nampak, mudah saja. Ada jalan-jalan untuk kebaikannya. Jadi jalan-jalan untuk menuju Allah tidak payah zahir, nampak di jalan itu. Tapi betul-betul kita niat di dalam hati untuk menuju Allah. Tapi disebut lagi, walakinnallaha yudillu man yasha', akan tetapi Allah menghendaki siapa orang yang Allah sesatkan. Orang taat bisa sesat, orang yang sesat bisa taat. Wa yahdi man yasha', dan memberi hidayah ya Allah kepada orang yang Ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Ia Allah lebih mengetahui dengan muhtadin. Jadi siapa-siapa yang Allah beri petunjuk, siapa-siapa yang Allah beri hidayah, Allah yang lebih mengetahui. Maka tak bisa awak memaksa orang datanglah ke masjid, kita paksa orang tadi datang. Belum Allah kehendaki dia dapat hidayah, belum bisa. Tapi ada orang yang ketika Allah beri hidayah, justru dia lebih mendapatkan pertolongan itu daripada Allah. Baru-baru ini ada aktor filmnya. Untuk pernah baca berita tak? Ada orang Arab mau membuat filem tentang Imam Syafi'i. Baru-baru ini tentang Imam Syafi'i, sosok Imam Syafi'i. Ini filmnya orang Arab yang membuat ini. Orang Arab, bukan orang kita. Jadi aktor bintang sama kan? Ada dari Saudi satu, ada dari Mesir satu. Yang dari Mesir ada, dari Saudi ada. Ketika datang waktu salat, dia akan salat. Jadi kata aktor yang dari Saudi ini cerita nyata, ini di luar filmnya ini. Ketika masuk waktu salat, dia ajak kawan salat. Ayo kita salat, waktu sudah masuk. Kata Mesir ini, aku tak pernah salat. Aku dulu salat waktu kecil saja. Setelah itu aku tak pernah lagi salat. Kata orang Mesir ini kepada orang Saudi. Itulah tak apa-apa. Ayolah salat. Buat alasan lagi, pakaian aku kotor, pakaian aku tak suci ini. Aku mandi dulu bagusnya. Udah, mandi saja. Silakan mandi, aku tunggu. Mandi lagi. Setelah dia mandi, dibawa lagi untuk salat. Ayo kita salat. Kita nak laksanakan salat. Ketika akan melaksanakan salat, yang imam Saudi, ketika nak salat, Allahu Akbar, jatuh, lemas,
Tak berdaya. Dipapah, didirikan kembali oleh orang Saudi ini. Ayo berdiri lagi. Nak salat lagi, Allahu Akbar, jatuh lagi, letoi lagi. Jadi ketika itu ditanya, sambil menangis dia, laki-laki Mesir ini, kenapa ya akhi, kenapa kau lemah, kenapa? Katanya, ketika aku mulai mengucapkan Allahu Akbar, aku terasa bahwa aku sangatlah kecil. Nampaklah dosa aku selama ini, dan terbayang olehku bahwa kubur yang begitu sempit akan menindas aku. Menangis ketakutan sejadi-jadinya laki-laki Saudi Mesir ini. Ketika itu langsung laki-laki Saudi ini berfikir, ini diwawancara, berfikir apa kata dia? Aku yang salat sudah 35 tahun, belum pernah aku merasakan ketika takbir seperti yang dirasakan oleh orang Mesir. Si Mesir ini baru sekali dia salat, langsung Allah hadirkan hatinya. Jadi kemana saja salat aku selama ini, kata dia. Jadi kita ini yang sudah salat, yang sudah taat, yang sudah, jangan sombong dulu. Bisa jadi orang yang sekali saja dia salat, langsung Allah hadirkan kenikmatan seperti ini. Kita tak pernah awak semayang, kita mimpi menangi, tak pernah. Kita salat saja terus tapi mengingat mati, tak pernah. Kita salat terus tapi dihadirkan Allah azab di depan mata kita, tak pernah. Laki-laki ini sekali dia salat, tapi salatnya berkualitas. Pasti lebih baik salatnya dibandingkan dengan yang sudah lama salat. Jadi pandangan kepada orang maksiat tak boleh miring. Tak boleh kita memandang orang ahli maksiat itu dengan pandangan hina, tak boleh. Bisa saja mereka jauh lebih mulia dibandingkan kita. Walaupun kita orang yang taat, kita rajin duduk di majelis ilmu, kita seorang ustaz, pandangan hina kepada ahli maksiat tak boleh. Bisa saja dia nanti suatu saat lebih mulia dibandingkan dengan kita. Itulah contohnya. Dia memang sekali Allah bukakan hidayah untuk salat, tapi salatnya itu terasa. Awak salat tiap seorang tahu, tapi rasa salat itu belum dapat kita. Nah, itulah. Jadi itu yang dimaksud dengan a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui orang-orang yang wassalatu ala sayyidil mursalin, dan salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa 'azzim ila yaumiddin. Hadza wa billahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita sambung kembali dari wassalatu ala sayyidil mursalin. Nak jadi dibuat apa? Lupa. Nak jadi dibuat absen untuk sanad Bidayatul Hidayah. Tapi kalau lupa berarti Selasa depan lah yang nak Selasa depan, Jumat depan insyaAllah. Hada billahi taufiq, wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.